wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kota Depok akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual supervisi akademik dengan saya Maya Arianti Adaha sebagai coaching dan saya Siti Muslihatun sebagai coaching dan saya Sumiati sebagai supervisor atau pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Sumi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Mus, alhamdulillah kabar saya baik. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Oh iya Bu Sumi, rencananya kan Bu Sumi mau melakukan praktek coaching ya dengan model kita. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Bu Sumi lakukan nanti, apa hal yang akan Bu Sumi lakukan atau Bu Sumi siapkan? Oke, baik Ibu. Hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan aktivitas. Yang pertama, saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu. Kemudian apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching tersebut. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang coaching hadapi. Setelah itu menggali rencana aksi nyata dari rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawab seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Baik, luar biasa sekali ya persiapannya. Jadi nanti dalam praktek coaching Bu Sumi dengan coachingnya Ibu Maya, saya akan mengamati dan menilai Bu Sumi ya menggunakan rubrik penilaian coaching. Baik Ibu, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik, sehingga saya harus memperbaikinya. Iya betul. Jadi nanti di sini saya akan memakai 4 kriteria penilaian ya Bu ya. Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik. Itu kriterianya ya. Iya Ibu. Oke, terus kira-kira kompetensi coaching apa nih yang Bu Sumi akan kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching agar saya dapat mendorong coaching untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Oke, baik. Nah, agar nanti observasinya yang dilakukan bisa lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut, secara lebih spesifiknya, kompetensi mana nih yang akan Bu Sumi fokus untuk dikembangkan, dan apa saja hal-hal yang akan dilakukan Ibu Sumi untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Ibu, dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coaching hadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya yaitu coaching. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coaching. Baik, nah kira-kira apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Sumi? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coaching mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki. Seorang coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coach mampu menggali ide dan potensi coaching dengan baik tanpa memberikan bantuan ide dan atau solusi dari permasalahannya. Oh, ya luar biasa sekali Ibu Sumi ya. Baiklah, jadi kalau begitu
kapan nih kegiatan coaching ini akan Ibu Sumi laksanakan? Jadi kebetulan hari ini saya sudah janji sama coach saya. Jadi nanti Bu Mus bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang akan saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya dan coach saya. Ya, oke. Jadi setelah nanti saya mengamati percakapan Ibu Sumi dengan coachingnya, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bu Sumi harapkan. Ya Ibu, terima kasih. Kalau begitu Ibu bisa silakan masuk ke ruangan sambil menunggu coach saya. Baik, ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Sumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Maya. Bu Maya apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Ibu, saya ingin mengganggu waktu Ibu, boleh? Bisa? Bisa Bu Maya. Ada apa nih? Datang ke ruangan saya. Iya, saya ingin membicarakan, ingin ajak Ibu diskusi. Ada hal yang saya mau diskusikan terkait pembelajaran di kelas Ibu. Ada masalah apa di kelas Ibu Maya? Iya Ibu, saya kan ngajar kelas 1 ya Bu ya. Nah di kelas 1 sekarang kan sudah mau masuk 1 semester, mau selesai. Ada satu anak yang terkendala dalam hal membaca. Jadi sudah ada metode yang saya berikan, tapi sepertinya belum signifikan perubahannya gitu. Bahkan saya kira mungkin apakah memerlukan metode yang lain, atau saya juga perlu banyak mengkaji metode-metode lain yang cocok buat anak tersebut Ibu. Oh seperti itu. Jadi maksud Bu Maya datang ke saya itu ingin menyampaikan bahwa ada di kelas Bu Maya ada anak yang memang sampai akhir semester ini masih terkendala dalam proses pembelajaran. Betul, jadi tujuan saya ingin diskusi dengan Ibu bagaimana ingin menemukan formula kali ya Bu ya, atau metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak di kelas saya yang memiliki kendala gitu. Nah, ya. Sekarang kira-kira kendala apa yang terjadi yang Bu Maya ketahui dari anak itu? Jadi saya kira saya perlu mungkin tahu ya Bu, riwayat di TK-nya mungkin dahulu, apakah ada permasalahan dari motoriknya mungkin, apakah anaknya termasuk, mohon maaf, anak berkebutuhan khusus yang mungkin pernah mengalami speech delay ya, keterlambatan berbicara. Karena terkait hal tersebut ada kendala-kendala yang mengalami kesulitan si anak. Jadi belum bisa membedakan huruf, mana B, mana D. Mungkin sepertinya biasa ya Bu, tapi ternyata M dan N, jadi banyak huruf-huruf masih terkendala, dan bahkan suku kata pun masih belum bisa gitu. Saya pikir saya mencoba beberapa kendala tapi belum ada yang signifikan dalam perubahan anak tersebut. Baik, jadi anak tersebut belum memiliki perkembangan yang signifikan dalam hal pengenalan huruf dan Suku kata. Terus kira-kira adakah penyebab lain yang dihadapi anak tersebut menurut Bu Maya? Mungkin penyebab lain tadi ya, apakah mungkin ada kaitan dengan gangguan motorik gitu kan, sensoriknya, atau tadi ada mungkin pengaruh dari sosialnya juga. Saya pikir mungkin ada beberapa faktor lain ya yang jadi hambatan anak ini berkendala dalam proses pembelajaran baca khususnya. Ya, jadi penyebabnya memang banyak ya Bu ya. Ya. Nah, terkait penyebab yang sudah Bu Mai ketahui, kira-kira Bu Mai punya rencana apa untuk mengatasi masalah tersebut? Baik, selain mungkin beberapa metode kita coba, saya kayaknya perlu saya lakukan pertama kali adalah saya perlu koordinasi dengan orang tua, ya, mengkomunikasikan dengan orang tua apakah memang anak ini berkendala. Jadi saya sangat berharap orang tua menjelaskan secara jujur ya terkait hal-hal yang dihadapi oleh anak tersebut ketika sebelumnya gitu ya, proses sekolah pada sebelumnya atau pada saat belajar di rumah. Jadi ketika saya sudah komunikasi dengan orang tuanya, mungkin saya juga bisa koordinasi dengan kepala sekolah terkait ada kendala satu anak ini, dan teman-teman sejawat mungkin punya pengalaman yang sama. Jika memang
terdetek anak tersebut ada sesuatu gitu ya dari sisi internal anak itu, mungkin bisa saya kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu lembaga psikologi, gitu, lembaga psikolog ya. Jadi ada sekolah pernah kerjasama dengan pihak psikolog, karena kan sekolah kami sekolah inklusi ya Bu ya, jadi menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Apapun kita detect, nanti kita cek gitu, cek dan dicek untuk follow up selanjutnya dengan selanjutnya. Baik. Bagus sekali ya rencana yang akan dikembangkan oleh Bu Maya terkait permasalahan pada anak tersebut. Setelah itu, apakah ada perkembangan yang signifikan dari siswa tersebut menurut Bu Maya? Mudah-mudahan dengan rencana yang akan saya rancang, saya berharap ketika sudah tahu penyebabnya apa, apalagi kita sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memang ahli di sini, maka kita akan berikan solusi yang terbaik dan tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kalau udah tahu penyebabnya apa, otomatis solusinya kita akan punya gitu. Jadi anak insya Allah bisa berkembang, bisa lebih optimal sesuai dengan kebutuhannya. Baik, luar biasa sekali ya Bu Maya. Tapi dalam pelaksanaan Bu Maya tentunya perlu dukungan ya dari pihak sekolah. Kira-kira pihak mana aja nih yang akan dilibatkan dalam rencana yang akan dilaksanakan oleh Bu Maya? Yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan, pertama koordinasi dengan kepala sekolah, lalu ada orang tua di sini jelas ya, lalu rekan sejawat, dan pihak ketiga yaitu dari luar sekolah itu di lembaga psikolognya. Gitu. Baik, luar biasa langkah yang Bu Maya akan lakukan. Insya Allah dapat mengatasi permasalahan yang ada. Kira-kira apa yang akan Bu Maya lakukan sebagai bentuk tanggung jawab dari solusi yang Ibu Maya rencanakan? Insya Allah mungkin saya perlu merancang ya, berkomitmen dari sisi waktu. Mungkin dalam waktu dekat ini saya langsung bertemu dengan kepala sekolah. Di pekan ini kepala sekolah sedang ada pelatihan di luar, mungkin saya pekan depan biar lebih intens ya pertemuan saya dengan kepala sekolah, sehingga saya bisa memfollow ke orang tua dan rekan-rekan sejawat lalu lembaga yang terkait untuk mensupport pelaksanaan tersebut. Luar biasa, mantap sekali ada kolaborasi. Ya, betul. Ya. Betul. Oke, semoga apa yang sudah menjadi atau apa yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik ya Bu Maya ya, dan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Iya Bu Sumi, jadi tadi alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan coaching antara Bu Sumi dengan Bu Maya. Nah sekarang bagaimana nih Bu Sumi menilai sendiri perform dalam kompetensi tadi? Saya berusaha mencoba untuk hadir secara penuh. Kemudian saya juga berusaha mencoba untuk menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menimbulkan ide dan solusi dari dalam diri coach saya. Dengan dalam arti saya hadir secara penuh, saya tidak melakukan aktivitas lain kecuali mendengarkan semua permasalahan yang diutarakan ke saya. Iya, luar biasa sekali ya. Kemudian apa nih yang membuat Bu Sumi menilai demikian? Saya berusaha mencoba mengikuti alur Tirta, dan saya juga mencoba menjadi seorang coach yang memang ada kriteria yang 3 itu ya Bu, kita harus hadir penuh kan, juga menjadi pendengar yang aktif dan mampu memberikan pertanyaan yang aktif. Ya baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh. Iya, jadi tadi setelah saya mengamati Ibu Sumi sebagai coach dan Ibu Maya sebagai coachnya, jadi menurut saya tadi Bu Sumi memang betul ya sudah mampu menjadi pendengar yang aktif ya. Terus kemudian juga tadi bisa dengan hadir penuh Bu Sumi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Bu Sumi ajukan itu juga pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian juga bisa membangun ide dan dapat solusi gitu ya dari coachingnya. Ini sungguh luar biasa sekali ya Bu Sumi ya. Bagaimana nih pendapat Bu Sumi setelah mendengar ini? Alhamdulillah Bu, itu menjadi motivasi untuk saya dan berusaha untuk lebih baik lagi ke depannya. Iya Untuk baik. menggali potensi diri saya dan coach. Betul. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini ya Bu Sumi ya. Ya. Semoga Bu Sumi sukses selalu. Amin. Ya. Ya. Terima kasih banyak Ya, Ibu. sama-sama. Mohon maaf kalau ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mus. Waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi. Alhamdulillah. Apa kabar? semuanya. Alhamdulillah baik. Masya Allah, luar Ya. biasa. Jadi alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat ya. Rencana Ibu nih hari ini akan melakukan praktek coaching ya Betul. terhadap Bu Sumi gitu dengan menggunakan model Tirta. Betul. Nah kira-kira praktek coaching yang akan Ibu lakukan itu nanti sudah disiapkan? Seperti apa persiapannya? Iya, sudah Ibu Bu Maya. Jadi ini nanti hal pertama yang saya akan lakukan tentunya saya akan menggunakan alur Tirta ya. Kemudian saya juga akan menggali informasi tujuan utamanya dulu. Kemudian apa nih harapan yang ingin saya capai dari kegiatan coaching ini. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah dari coachingnya. Apa masalah yang sedang dihadapi oleh coaching. Setelah itu, saya akan menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas permasalahan tersebut. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawab seperti apa yang nantinya akan dilaksanakan oleh coach tersebut, tentunya supaya dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Luar biasa. Baik, saya kira Bu Mus sudah sangat menguasai ya dari metode Tirta tersebut ya dalam mengcoach. Nah, kira-kira praktek coachingnya yang akan dilakukan, saya di sini akan menilai nanti ya menggunakan rubrik penilaian. Semoga santai saja ya, Mas ya. Jadi nanti saya mencoba mengamati dan menilai menggunakan rubrik penilaian coaching itu tersebut. Ya, jadi nanti saya supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang memang kurang baik dari dalam diri saya ketika menjadi coach, apa yang harus saya perbaiki. Karena itu saya meminta tolong Bu Maya untuk jadi supervisornya. Baik, nanti insya Allah ada 4 kriteria dalam penilaian. Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, lalu yang terakhir sangat baik. Ya, mudah-mudahan nanti sukses. Baik, kalau dilihat ya dari tadi yang sudah dijabarkan oleh Bu Mus mengenai metode Tirta tersebut, kira-kira potensi coaching apa nih yang akan Bu Mus kembangkan? Ya. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Supaya apa? Supaya nanti kita dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang sedang dia hadapi. Baik, luar biasa. Lalu kira-kira indikator ketercapaian atau keberhasilan apa nih dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Mus? Jadi dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, nantinya saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching. Kemudian yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya supaya dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang ketiga, saya akan melakukan tidak akan melakukan aktivitas selain sebagai coaching, Bu. Dan yang terakhir, tentunya saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya. Mantap, luar biasa. Baiklah, kalau begitu kira-kira kapan kegiatan coaching ini akan Bu Mus lakukan? Mungkin hari ini juga sih, Bu. Ya. Kebetulan saya sudah ada janji dengan Ibu Sumi untuk melakukannya hari ini. Oh, baik. Kalau begitu nanti saya juga kalau sudah datang Ibu Sumi bisa dipanggil ke ruangan saya untuk saya mulai amati dan kegiatan coaching tersebut ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bu Mus. Nanti kita lanjut ya dengan sambil menunggu Bu Sumi. Siap, terima kasih Bu Ya, Maya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang pasti. Assalamualaikum Bu Mus, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Bu Sumi. Bagaimana kabar Bu Sumi? Alhamdulillah Bu, kabar saya juga baik. Iya. Ini loh Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya ceritakan kepada Bu Mus terkait kondisi di kelas. Oh gitu. Wah, ada masalah apa ini Bu Sumi? Kebetulan saya kan ngajar di kelas 1. Nah,
ada salah satu siswa yang terlalu hiperaktif Gitu, ketika di ruangan ya. itu, sehingga bisa mengganggu fokus dan konsentrasi ke anak yang lainnya. Gitu ya. Jadi tujuan pembicaraan kita pada hari ini yaitu tentang anak Bu Sumi yang tadi hiperaktif ya, jadinya dia bisa mengganggu teman-teman yang lain di kelasnya. Ya, betul Ibu. Saya sudah mencoba melakukan pendekatan ke anak tersebut. Saya coba dengan memakai metode kinestetik saat pembelajaran. Dimaksud saya agar anak tersebut bisa lebih tenang, bisa lebih fokus terhadap tugas yang saya berikan. Baik. Jadi kalau tadi saya dengar dari Bu Sumi, jadi intinya Bu Sumi ingin mendapatkan ya solusi ya, Ya, bagaimana cara mengatasi permasalahan ini. Ya betul sekali Bu, akan tetapi pendekatan yang saya lakukan belum membawa perubahan yang signifikan, sehingga saya harus melakukan pendekatan-pendekatan yang lainnya. Oh gitu. Kira-kira ada pendekatan apa lagi yang Bu Sumi akan lakukan supaya bisa membuat anak tersebut bisa lebih tenang? Rencananya kebetulan saya memang bukan guru kelas ya Bu, saya guru bidang studi. Ya. Saya di sini coba ingin mengajak kerjasama kepada guru kelasnya. Ya. Mungkin juga saya akan berdiskusi dengan orang tuanya agar saya bisa lebih mengetahui bagaimana kondisi anak itu ketika di rumah. Wah, Seperti luar itu. biasa sekali ya rencana yang akan dilakukan oleh Bu Sumi. Nah, jika di rating nih ya dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira Bu Sumi sudah sampai angka keberapa nih dalam mencapai pendekatan ini? Ya, saya merasa baru sampai ke angka 7 Bu. Oh, seperti itu. Mm-mm. Ya. Nah, komitmen apa nih yang ingin Bu Sumi lakukan agar rencana Bu Sumi itu dapat berjalan dengan baik sehingga tercapai lebih dari angka 7? Saya akan terus menjalin komunikasi yang baik secara berkelanjutan dengan wali kelas dan orang tua anak tersebut, agar perkembangan demi perkembangan yang dialami anak kita harus saling menginformasikan gitu. Betul, iya ya. Nah, tentunya kita kan tidak mungkin bisa bekerja sendiri ya Bu Sumi ya. Nah, di sini Bu Sumi akan melibatkan siapa saja nih dalam menyelesaikan masalah ini? Ya, dalam menyelesaikan masalah ini sudah tentu selain wali kelas, orang tua itu sendiri, saya pun mungkin akan berdiskusi kepada ibu kepala sekolah. Jadi adanya kolaborasi dengan ibu kepala sekolah. Ya, luar biasa sekali ya. Ya, mudah-mudahan dapat berjalan lancar ya Bu Sumi Amin, ya. amin, amin. Terus kira-kira kapan nih Bu Sumi akan mulai melakukannya? Ya, rencana saya sih insya Allah minggu depan saya sudah akan mencoba rencana yang telah saya programkan ini ya Bu. Mudah-mudahan sih saya berharap dengan waktu yang tidak begitu lama saya bisa melakukan atau anak tersebut ada perubahan yang lebih signifikan karena adanya kerjasama pihak sekolah dengan pihak keluarga atau orang tua. Betul, wah, luar biasa sekali ya. Bagaimana Bu Sumi? Apa ada yang mau dibicarakan lagi? Saya rasa cukup deh Bu. Cukup ya, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan sama Bu Sumi dapat berjalan dengan baik ya Bu Sumi ya. Amin. Iya, Terima nanti kasih. saya tunggu hasilnya ya Bu Sumi ya. Terima kasih ya Ibu atas Sama-sama, waktunya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Bu Mus ya. Iya, alhamdulillah. Awalnya tadi saya sudah melihat proses ketika Bu Mus mengcoaching Bu Sumi ya. Nah sekarang saya mau bertanya dulu nih sama Bu Mus, bagaimana Bu Mus menilai kegiatan coaching yang sudah Bu Mus lakukan? Iya, alhamdulillah tadi kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Maya ya. alhamdulillah. Iya, dan alhamdulillah saya juga tadi sudah sesuai fokus dengan tujuan utama ya, terutama saya juga tadi untuk mengembangkan kompetensi saya yaitu tadi kehadiran penuh ya. Alhamdulillah tadi Bu Sumi juga sudah mendapatkan solusi dari hasil percakapan kita tadi. Oh iya, luar Iya. biasa ya. Nah kira-kira apa yang membuat Bu Mus menilai demikian? Ya, karena menurut saya tadi saya sudah benar-benar melakukan sesuai dengan alur tirta ya. Saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi supaya sehingga dapat mengundang ide-ide dari coach saya. Akhirnya bisa menyelesaikan sendiri masalahnya. Iya.
Masya Allah ya. Baik, Bu Mus, boleh ya saya menilai ya tadi dari hasil pengamatan saya sesuai dengan tadi tujuan kompetensi yang utama adalah kehadiran penuh. Maka alhamdulillah di sini Bu Mus sudah fokus ya untuk menjadi pendengar secara aktif dan bisa menggali Koci untuk memiliki ide-ide ya, dan Bu Mus sudah menahan diri nih dalam memberikan ide-ide biar Koci lebih berkembang dan lebih mandiri seperti itu. Dan tadi juga Bu Mus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya, sehingga bisa membangun ide yang lebih baik lagi yang dihadirkan dari Koci tersebut. Karena kan tujuan kita bagaimana Koci tersebut bisa memberikan ide-ide sendiri dari permasalahan yang ada. Baik, luar biasa. Bu Mus, tadi kegiatan coachingnya semoga sukses. Amin. Dan semoga bisa mengaplikasikan dalam proses ya ke depannya. Amin, amin. Terima kasih, Ya, terima kasih ya Bu Bu. Maya Sama-sama. sudah berkenan menjadi supervisor saya. Semoga Baik. sukses selalu ya untuk Sama-sama. kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Maya, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ibu Sunya apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Maya. Oh iya, rencananya kan Bu Maya mau melakukan praktek coaching dengan model virtual. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Bu Maya lakukan nanti hal apa yang akan Bu Maya lakukan atau persiapkan? Baik Ibu, Masya Allah ini kesempatan saya untuk mempraktekkan coaching ya dengan hal yang sudah sebelumnya dipelajari. Jadi yang perlu dipahami bagaimana kita memahami alur tirta ya Ibu ya. Yang pertama saya akan mencoba menggali informasi pada coaching, itu yang utama. Lalu saya juga akan melakukan mengulik gitu apa saja harapan dari kegiatan coaching ini. Lalu yang kedua, mengidentifikasi masalah yang terkait masalah coach yang dihadapi tentunya, dan menggali rencana aksi dari coach dalam rangka untuk mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan mengenai komitmen dan tanggung jawab dari coach seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga coach dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Baik, Bu Maya. Nanti dalam praktek coaching Bu Maya dengan coaching Bu Muslihatun, saya akan mengamati dan menilai Bu Maya menggunakan rubrik penilaian coaching. Baik Bu, siap. Supaya nanti Ibu bisa mengetahui apa saja yang kira-kira sudah baik ketika saya meng-coaching dan apa saja yang perlu dievaluasi ya Bu ya. Iya, betul. Jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria ya Bu Maya. Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga baik, dan yang terakhir adalah sangat baik. Siap Bu. Oke, terus kompetensi coaching apa nih yang akan Bu Maya kembangkan? Baik, jadi dalam kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya fokus ya, terutama dalam menghadapi coaching kita full kehadiran penuh. Bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang aktif untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu, sehingga coaching dapat mendorong atau dapat termotivasi untuk menemukan ide-ide gitu, dalam menyelesaikan permasalahannya. Agar nantinya observasi yang dilakukan Bu Maya lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara spesifik kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Bu Maya, dan apa saja hal yang akan dilakukan Bu Maya untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Baik, dari 3 kompetensi tersebut yang saya akan fokus kembangkan yaitu kita fokus pada bagaimana kita hadir penuh dulu ya, hadir penuh, dimana pertama-tama saya akan fokus kepada permasalahan yang coach hadapi, dan yang kedua bagaimana saya fokus dalam menatap ya lawan bicara saya, di sini tentunya coach saya, dan yang ketiga bagaimana saya berusaha untuk
tidak melakukan aktivitas lain gitu. Selain memang harus tetap fokus pada coaching sehingga dalam menyimak nanti segala permasalahan coaching dapat mendapatkan dan kita dapat menggali semua ide-ide yang lebih optimal dari coaching. Siap. Kira-kira apa nih indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Maya? Dari indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini yaitu bagaimana coach mampu dalam menyelesaikan masalah dan bagaimana kita sebagai seorang coach menahan diri tentunya untuk memberikan ide ya. Jadi ide itu muncul dari coaching gitu ya. Dan indikator keberhasilan itu saya kira bagaimana seorang coach bisa memotivasi dan memunculkan ide dari coaching. Ya. Baiklah Bu Maya, kalau begitu kapan nih kegiatan praktek coachingnya akan dilaksanakan? Insya Allah kebetulan hari ini tuh saya sudah janjian dengan Bu Mus ya, sehingga nanti Ibu bisa langsung melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang akan saya lakukan, dan Ibu mungkin dapat menilai apa saja yang sudah baik dan apa saja yang kurang dari kegiatan coaching yang saya lakukan nanti. Siap Bu Maya. Setelah saya mengamati percakapan Bu Maya dengan coaching nanti, saya akan menyampaikan ketercapaian dan pengembangan kompetensi coaching yang telah Bu Maya sesuai yang Bu Maya harapkan. Baik, terima kasih. Kalau begitu Bu Sony, terima kasih atas waktunya ya dan arahannya. Saya akan segera ya untuk mengambil waktu saya. Terima kasih Bu Sony. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mus, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bu Maya. Sehat Ibu, Alhamdulillah sehat. Cuman ini Bu Maya ada yang sedikit mengganjal di hati saya. Baik, kira-kira apa nih yang mengganjal dan ada masalah apa? Jadi gini Bu Maya, anak-anak muda di sekolah saya itu masih banyak yang membuang sampah sembarangan Bu Maya. Jadi mereka itu membuang sampah itu tidak pada tempatnya. Bahkan ada beberapa yang membuang sampahnya kadang di kolong meja. Jadi seenaknya aja gitu. Padahal udah sering saya ingetin gitu. Ketika di kelas, ketika kegiatan-kegiatan pacaran misal pas saja di pembina itu sudah sering saya ingatkan, tapi kayaknya itu belum berhasil. Gimana ya Bu Maya ya? Berarti ini pembicaraan kita terkait masalah sampah ya Bu Mus ya. Iya betul. Nah, untuk tujuan dari Bu Mus sendiri ini membahasnya apa tujuan utama? Jadi tentunya saya ingin anak-anak saya itu nantinya bisa menjaga kebersihan ya, terutama dalam sampah tuh, membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah. Jadi kan sekolah kita jadi terlihat lebih bersih, lebih indah dan lebih asri gitu Bu. Baik. Jadi terkait kurangnya perhatian ya. Sampah sembarangan Bu Maya. Jadi mereka itu membuang sampah itu tidak pada tempatnya. Bahkan ada beberapa yang membuang sampahnya kadang di kolong meja. Jadi seenaknya aja gitu. Padahal udah sering saya ingetin gitu. Ketika di kelas, ketika kegiatan-kegiatan pacaran misal pas saja di pembina itu sudah sering saya ingatkan, tapi kayaknya itu belum berhasil. Gimana ya Bu Maya ya? Berarti ini pembicaraan kita terkait masalah sampah ya Bu Mus ya. Iya betul. Nah, untuk tujuan dari Bu Mus sendiri ini membahasnya apa tujuan utama? Jadi tentunya saya ingin anak-anak saya itu nantinya bisa menjaga kebersihan ya, terutama dalam sampah tuh, membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah. Jadi kan sekolah kita jadi terlihat lebih bersih, lebih indah dan lebih asri gitu Bu. Baik. Jadi terkait kurangnya perhatian ya terhadap pembersihan sampah tersebut, sehingga anak kurang kesadaran dalam membuang sampah gitu ya. Lalu kira-kira nih apa saja sih permasalahannya ya? Kalau kita menganalisis masalah ini, kira-kira penyebab yang utama ketika anak-anak tidak respect dalam lingkungannya, dalam sampah, terutama dalam hal sampah, apa saja Bu? Jadi ternyata itu anak-anak itu kurang termotivasi. Jadi mereka itu tidak ada motivasi, kemudian mereka juga tidak tahu akan bahaya sampah. Jadi ketika kita membuang sampah sembarangan, otomatis akan ada bahaya dong ya kan, terutama nanti dapat merugikan orang lain ya kan. Nah itu mereka tidak tahu bahaya-bahayanya membuang sampah sembarangan. Jadi itu penyebabnya Ibu. Oh, Masya Allah, jadi penyebabnya di sini memang banyak sekali ya Bu. Terutama anak-anak dari yang utama ada kita lihat dari sisi motivasi. Jadi kurangnya motivasi akhirnya bisa mengakibatkan ke
hal-hal yang lainnya ya Bu ya. Iya. Jadi kalau menurut Ibu sekarang sudah tahu di mana penyebabnya dan kira-kira Ibu punya rencana apa dalam mengatasi masalah tersebut? Sebenarnya ada sih, jadi saya itu nanti ingin ketika di pembelajaran itu saya nanti ingin memutarkan video tentang bahaya-bahaya sampah, terus bagaimana cara kita memilah sampah gitu. Jadi dengan nonton video mungkin mereka akan melihat seperti realnya gitu ya, jadi akan menyadarkan mereka. Seperti itu mungkin ibu yang akan saya lakukan. Jadi kalau memang kita di lingkup SD ya, Bu, Iya. jadi bagaimana anak-anak itu benar-benar harus lihat secara konkret Iya, gitu. Jadi anak-anak bisa langsung merasakan ketika itu bisa divisualisasikan ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan apa yang sudah Bu Mus rencanakan, itu kira-kira siapa saja yang akan terlibat dalam rencana Bu Mus? Tentunya yang pertama saya pasti akan meminta dukungan dari kepala sekolah ya, karena dia kan beliau sebagai pengambil kebijakan. Nah, nanti saya ingin usul kepada kepala sekolah. Sekarang kan kebetulan sedang menentukan P5 nih. Nah, saya ingin di P5 kita itu tentang kebersihan, tentang pemilahan sampah gitu Bu. Nanti saya juga akan melibatkan teman sejawat saya. Itu rencananya Bu. Apa ada dari lembaga lain, pihak lain yang Oh terlibat? iya, nanti saya juga ingin usul ke kepala sekolah, pengen melibatkan dari dinas lingkungan hidup dari DLHK, karena kan anak itu biasanya kalau mendapatkan materi dari gurunya kan udah biasa ya. Nah mungkin dengan dapat materi dari pihak luar, anak akan menjadi lebih tertarik gitu dan lebih antusias untuk mengikuti materinya gitu. Jadi anak-anak juga nanti akan mencoba bisa ada inspirasi lain ya. Iya, seperti Kalau mungkin itu. dari pihak lain ya. Kalau di lingkungan sekitar ada lingkungan sekitar seperti bank sampah warga gitu. Ada. Iya, ada sih. Ya nanti saya akan melibatkan juga dengan orang tua murid juga gitu, komite-komite sekolah. Jadi rencana rumus melibatkan banyak pihaknya di sini Iya, ya, betul. dari orang tua, warga sekolah, masyarakat, itu luar biasa, sudah sangat bagus sekali sehingga bagaimana peranan nanti dari program P5 juga bisa tercapai secara optimal. Iya. Nah ini kira-kira kapan Bu Mus bisa melaksanakan program ini? Saya ini sih secepatnya ya Bu ya. Rencana saya sih minggu depan. Oh Iya, iya. akan segera saya laksanakan. Jadi mungkin untuk yang paling pertama, langkah pertama yang akan Bu Mus lakukan berarti berkoordinasi dengan kepala sekolah. Iya. Kita lakukan itu. Baik Bu Mus, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan sukses. Amin. Rencana program Bu Mus dengan tujuan yang utama tadi anak-anak lebih respect terhadap sampah dan semua pihak terlibat. Amin. Ya, terima kasih banget Bu Maya ya. Sama-sama. Setelah ngobrol sama Bu Maya saya jadi tercerahkan, jadi ada gambaran untuk mengatasi permasalahan saya. Sukses selalu. Ya, amin. Terima kasih Bu Maya. Pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak, maksudnya gini. Aduh lu mati. Oke Bu Maya, bagaimana nih Bu Maya menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Baik, karena ini pengalaman pertama juga ya, mungkin banyak kekurangan, tapi saya berusaha untuk tadi saya berusaha fokus mendengarkan setiap permasalahan yang terjadi pada coaching, gitu ya. Berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan juga yang berbobot yang bisa menggali ide-ide dari coaching. Berusaha seperti itu sih, saya tidak tahu, tapi yang diamati oleh ibu seperti apa ya. Jadi saya di sini hanya berusaha aja. Apa yang membuat Bu Maya menilai demikian? Karena saya melihat tadi di Audiota, tadi saya ibu sudah membahas di awal apa sih yang akan dikembangkan yang paling utama. Jadi saya fokus bagaimana diri saya menghadirkan penuh pada coaching. Jadi saya berusaha tidak ada melakukan aktivitas lain selain fokus kepada permasalahan coaching. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, silakan ibu. Baik. Memang tadi setelah saya memperhatikan Bu Maya sebagai coach dan Bu Muslihat sebagai coaching, Bu Maya mampu menjadi pendengar yang aktif. Juga Bu Maya mampu hadir secara penuh sehingga Bu Maya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menimbulkan ide dan solusi dari coaching. Sukses untuk Bu Maya. Terima kasih Bu Sumi, mudah-mudahan dengan kegiatan coaching tadi bisa menambah ya skill keterampilan kita sebagai guru tentunya. Jadi mengenai kompetensi kita semua ya. Betul. Sukses terus untuk Bu Maya dan Bu Muslihat. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Iya, alhamdulillah ya Ibu, tadi kita sudah melaksanakan supervisi akademik. Iya, Ada Ibu. beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu. Di sini bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi diri? Ya, baik Ibu. Tadi saat pelaksanaan supervisi saya sudah berusaha dan berupaya ya Bu, sesuai dengan arahan Ibu sebelumnya, sesuai dengan alur kita. Jadi di situ saya di awal sudah mencoba menanyakan terkait tujuannya, identifikasi terkait permasalahannya, lalu rencananya, serta tanggung jawab ke depannya Bu agar ada perbaikan. Sejauh ini sih seperti itu Ibu. Iya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Yang membuat saya menilai diri saya demikian karena saya arahan Ibu ya Tirta, jadi betul-betul sebelumnya saya pelajari, bahkan saya membuat catatan tersendiri Ibu, khawatirnya lupa. Jadi saya coba ingat dan hafalkan agar tidak terlewatkan itu Ibu. Luar biasa. Apakah boleh saya menyampaikan pendapat atau hasil pengamatan saya tadi? Boleh Ibu, silakan dengan senang hati untuk perbaikan. Iya, ya memang tadi setelah saya perhatikan dari awal kegiatan sampai akhir, Ibu bisa memasuki alur Tirta. Di situ ada tujuannya, ada identifikasinya sampai tanggung jawab coaching itu sendiri Ibu tanyakan. Jadi dan Ibu pun sudah bisa, kalau menurut saya ya, sudah bisa menerapkan prinsip coach, yaitu hadir secara penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa mendapatkan ide dan solusinya dari diri dia sendiri. Jadi permasalahan yang dihadapi coach, solusinya pun dari coach itu sendiri. Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih atas kegiatannya kita berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak, ini berkat bimbingan Ibu juga. Sama-sama. Sukses terus Iya Ibu, terima kasih banyak.